Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Gini, dalam catatan saya melihat beberapa tulisan Bung Acep ini juga pernah ke Patani, kemudian ke Filipina, ke Malaysia. Ini artinya bahwa jam terbang Bung Acep adalah sangat luar biasa mengenai dunia kepuisian. Nah sekarang Bung Acep dihadapkan pada puisi Gelombang Cinta yang menurut saya ini aliran baru dan kemudian berbeda saya rasa dengan hal yang pernah dijumpai sebelumnya. Ya. Apa yang dapat Bung Acep jelaskan dari Gelombang Cinta ini? Jadi gini, dari tahun 2013 itu ada isu tentang puisi esai, dan itu yang digelontorkan oleh Denny J.A. Denny J.A. ini dia dulu seorang salah satu yang bergerak di bidang untuk quick count. Nah, tapi dia juga penyair juga dulunya. Nah, kemudian dia membuat puisi tiba-tiba dia masuk dalam tokoh sastrawan berpengaruh di Indonesia. Lalu dia membuat puisi mengklaim bahwa dia adalah salah seorang penyair yang mempelopori puisi esai. Nah, kemudian saya salah satu juga yang menulis membantah itu dalam 2 buku bersama kawan-kawan, bahwa itu tidak benar. Sebelum dia melakukan itu, rubaiyat ini sudah ada, rubaiyat Rabindranath, kemudian penyair Persia semua sudah membuat puisi yang panjang-panjang, dan di Indonesia juga. Dan yang saya agak kaget juga, ternyata Buya Sakudrashid membuat ini lebih dari esai, puisi esai. Dan ini beliau tidak mengetahui, beliau tidak paham. Jadi beliau tidak paham tentang percaturan sastra Indonesia saat ini yang carut marut itu. Ini puisi esai, ini sangat dahsyat dan luar biasa. Jadi artinya kalau kita mau membahas secara ini artinya aku lirik ini bisa menjadi semua orang. Ketika seseorang membacakan ini, dia akan menjadi bagian dari ini, gitu, dari puisi ini. Nah, kalaupun mau dibikin puisi esai yang dimaksud oleh Denny J.A. itu ada catatan kaki. Kalau dibikin catatan kaki juga ini banyak. Kalau saya lihat saya juga agak aneh. Buya ini kok tiba-tiba bikin puisi kayak begini gitu kan. Saya baca beberapa waktu puisi-puisi juga tentang cinta, itu saya lihat kesufiannya dahsyat itu. Ya, sangat dia biasa-biasa saja bahasanya, sangat konvensional, tapi ada hal-hal yang sangat menarik sekali. Lalu saya imbangi dengan puisi saya yang baru juga waktu itu, bahwa 99 itu bukan namamu, bukan nama itu adalah sifat-sifatmu, dan kau adalah zat, dan ada satu nama lagi yang kau rahasiakan, yang kami harus kejar itu. Nah, itu ketika saya masuk dalam puisi-puisi Buya, dan itu memang kekuatan narasi ya, kekuatan narasi, dan kemudian juga pengekspresiannya berbeda dengan puisi-puisi dengan puisi-puisi konvensional yang lain berbeda. Pengekspresiannya itu sangat dalam gitu, dari dalam. Jadi sangat dalam begini, semua juga dari dalam, tapi dia punya kekuatan tersendiri. Di sini ada, kalau kita sudah tahu mungkin anjing menggonggong, nah, biarkan anjing menggonggong dan kapilah tetap berlalu, tapi di sini biarkan anjing menggonggong, jangan kau lempari gitu. Itu kan salah satu yang ini, artinya bukan itu semacam frasa yang umum sudah ya, tapi kemudian diplesetkan. Tapi itu bukan plesetan, tapi di sini kemudian dihidupkan, karena itu akan menghambat langkah dan tujuanmu.
Jadi nggak usah memperdulikan orang-orang yang recok begitu, percuma. Kan itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang seperti bahasa-bahasa simbol yang digunakan di dalam ini, dan itu sangat kuat sekali gitu. Padahal bahasanya menggunakan bahasa konvensional, tapi itu disimbolkan, dan orang-orang kalau membaca ini biasa. Tapi orang harus paham ini apa gitu. Ada yang tersembunyi di sini. Ada yang tersembunyi di sini dan tidak semua yang tahu. Dan saya salah satunya tadi yang saya katakan bahwa biarkan anjing menggonggong, jangan kau lempari. Tapi jangan kau lempari. Itu salah satunya aja yang saya ambil. Dan kemudian masih banyak yang lain dalamnya. Baik. Saya kira itu. Baik. Ya, ke Buya sekarang. Buya, ternyata banyak sekali sebelum Kang Acep ini yang mengungkap tentang misteri atau juga hal-hal unik dalam beberapa gelombang cinta Buya. Kali ini Bung Acep juga mengungkap kembali apa yang beliau sampaikan dan berbeda dengan ungkapan dari pendapat orang lain. Buya bisa menjelaskan bagaimana nih Buya? Saya ingin menjelaskan apakah itu petatah petiti, apakah peribahasa, apakah amsal, Arab dan sebagainya. Kalau sudah terlalu populer, itu sudah milik kemanusiaan, dan itu akan membentuk perilaku orang. Sama seperti lagu-lagu dan nyanyian itu. Iya, karena lagu-lagu di Indramayu Pegat Balen, ya akibatnya terlalu banyak orang cerai akhirnya. Karena lagu itu juga meninabobokan seseorang. Jadi pepatah-pepatah lama, termasuk para sahabat, para nabi, para rasul, para filosof Yunani kuno, zaman Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, Socrates dan sebagainya, itu juga punya petatah petiti yang mirip-mirip. Nabi Muhammad bilangnya begini, orang beriman itu tidak akan terjerumus di lubang yang sama 2 kali. Aristoteles mengatakan orang bijak itu tidak tersandung di batu yang sama 2 kali. Ini batu. Kemudian Aristoteles juga bilang, apabila engkau dijejak oleh keledai, tidak usah keledai itu engkau jejak lagi. Sama dengan peribahasa yang sudah populer, ketika engkau digigit anjing, tidak perlu anjing itu kau gigit lagi, kasih tulang aja. Nah, jadi itu semuanya sudah menjadi milik kemanusiaan. Satir. Ya, itu menjadi milik kemanusiaan dan tidak perlu lagi harus disebut sumbernya. Itu sudah menjadi milik kemanusiaan. Nah, kemudian di dalam sejarah, di dalam bahasa Arab sendiri, ini terjadi juga revolusi tentang puisi esai semacam itu berawal dari tahun 73 kalau nggak salah. Saya tahun 71 sudah ada di Irak waktu itu. 73 saya dari Syria. Itu ada gerakan para sastrawan, tokoh-tokoh, para pakar, para filosof itu menuntut pergantian alfabeta Arab. Karena menyulitkan bagi anak-anak mereka. Jadi kenapa tidak ditulis dengan huruf Latin saja? Seperti Turkiya dulu kan sama saja nanti. Nah, di situ pro dan kontra. Saya karena sebagai mahasiswa juga di bidang sastra juga di sana, juga ikut berdiskusi, saya lebih cenderung memilih tetap bahasa Arab ditulis dengan huruf Arab yang sekarang ini. Sebab nanti akan terjadi missing link. Nanti anak-anak orang-orang Arab sekarang tidak tahu nenek moyang mereka itu siapa. Kalau tulisannya berganti, ini berbahaya sekali bagi peradaban. Dan akhirnya juga tidak jadi akhirnya. Dan karena diskusi itu akhirnya saya juga jadi populer juga, akhirnya diundang suruh baca puisi. Ya, di Syria, di Libya, di Tunisia, di Aljazair, terus saya membaca puisi. Tapi saya nggak pakai meja saya itu demikian. Nah, jadi saya di sana tuh bukan
orang Indonesia yang pandai berbahasa Arab, tapi mereka sudah menilai saya adalah minal udaba, sebagai sastrawan mereka juga. Oh iya iya. Nah, nama kebalikannya. Jadi sastrawan mu'arrab. Nah, kebalikannya orang Arab yang tinggal di Amerika dan dia bersastra, berkarya, ya bikin puisi dan seperti Mikhail Nuaimah, seperti Gibran Khalil Gibran, itu orang Arab, tinggalnya di Amerika, dan dia berkarya sastra di Amerika, tetap diklaim sebagai sastra Arab. Sastra Arab, namanya Adabul Mahjar, Adabul Arabi fil Mahjar, namanya Mahjar. Nah, kalau orang asing seperti Rubaiyat Umar Khayyam, itu sebetulnya Umar Khayyam itu syairnya biasa-biasa saja. Termasuk itu kan sastra esai, puisi esai, malah lebih hebat. Tetapi karena gara-gara diterjemahkan oleh seorang sastrawan Inggris dengan terjemahan yang lebih bagus dari aslinya, jadi maka menjadi populer. Semakin populer. Itu penerjemah yang sukses. Betul-betul. Bukan Rabindran Umar Khayyam. Dia tuh malah naik di akhirnya, namanya Rubaiyat al-Khayyam. Rubaiyat. Ya, dan itu pun sampai dilagukan oleh Ummu Kulthum, menjadi lagu-lagu yang sangat legendaris sekali. Nah, di tengah-tengah gejolak semacam itu ada gerakan lagi namanya pembaruan dalam sastra. Mereka ingin bebas dari aturan-aturan yang rumit dan mencekik dalam berkarya sastra. Di mana buhur syair itu ada 16, ada bahar tawil, ada bahar mutanafir, ada bahar roja, segala macam yang ditentukan oleh ketukan-ketukan itu. Stafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun. Ada fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Jadi ini sangat mengikat sehingga produktivitasnya tersendat. Nah, mereka ingin membebaskan dari itulah, makanya muncullah teori-teori baru tentang puisi esai semacam itu. Mereka tidak lagi melepaskan terikat dengan berapa jumlah ketukan, berapa kosakata dan sebagainya. Nah, itu dipelopori oleh seorang penulis yang terkenal namanya Nizar Qabbani. Arab itu. Dari Lebanon, dan buku yang terkenalnya itu salah satunya Ashhadu Allamro'atan illa anti. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Ya, sebuah penjelasan yang saling melengkapi saya rasa antara Buya dan juga Bung Acep.